Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen yang beranggotakan Rizky Ramadan, Muhammad Iqbal, Alfarizi, dan Muhammad Rehan Navio Purnama. Dari pendahuluan, sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen organisasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis yang semakin kompleks, dinamis, pengendalian manajemen menjadi krusial untuk mengelola sumber daya, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kinerja organisasi. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja operasionalnya dan membuat keputusan strategis yang tepat. Lalu ada pada dasarnya sistem pengendalian manajemen mencakup berbagai proses, prosedur, dan alat yang digunakan oleh manajer untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi. Proses ini melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran hasil aktual, serta perbandingan antara hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari standar tersebut, maka tindakan korektif perlu diambil untuk memastikan bahwa tujuan organisasi atau pengusahaan tetap dapat tercapai. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan bagi para pemimpin dan manajer dalam menjalankan fungsi mereka. Lalu ada pembahasan definisi sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Pengendalian manajemen juga dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia fisik dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian dalam pengendalian adalah proses perencanaan. Lalu ada perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan. Sekali lagi, anggaran. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu merencanakan keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan diperlukan untuk mencapainya. Lalu ada rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Lalu di sini ada rencana strategis. Rencana strategis ada perencanaan, rencana strategis, lalu ke tujuan jangka panjang, lalu tujuan jangka pendek, rencana jangka pendek, ke anggaran, lalu ke umpan balik. Nah, kalau dari pengendalian ada pengawasan aktivitas aktual, lalu ke perbandingan antara aktual dengan yang direncanakan, investigasi, lalu ke tindakan perbaikan. Langkah-langkah pengendalian. Langkah-langkah penting dalam proses pengendalian dapat digolongkan ke 8 elemen, yaitu mengidentifikasi tujuan dan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasi, pengukuran prestasi, analisis dan laporan, tindakan koreksi, tindakan lanjutan. Lalu ada manfaat anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Lalu ada anggaran induk atau master budget, adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Dua komponen utama master budget adalah anggaran operasional budget, anggaran keuangan, financial budget. Lalu ada anggaran operasional budget. Anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran beban dan penjualan administrasi, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran harga pokok penjualan.
Lalu ada anggaran penjualan sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget. Pertama, mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Yang kedua, ada pertimbangan dari komite anggaran terhadap anggaran yang dibuat. Lalu di sini ada anggaran penjualan sales budget. Contoh anggaran penjualan sales budget seperti yang ada di gambar. Lalu ada anggaran produksi, production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, rumusnya ada unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan jumlah unit ditambah unit dalam persediaan akhir ditambah unit dalam persediaan awal dikurang unit dalam persediaan awal. Lalu ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung mencatatkan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumusnya pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir sampai bahan baku langsung dalam persediaan awal. Lalu ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Lalu ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran bebas penjualan dan administrasi. Anggaran bebas penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas dan produksi berbagi dalam komponen tetap dan variabel. Lalu menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini perlu disiapkan antara lain sebagai berikut: anggaran kas, anggaran neraca, anggaran untuk pengeluaran modal. Dimensi perilaku dan anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer karena status keuangan dan karir seorang manajer dapat dipengaruhi. Anggaran dapat memiliki pengaruh perilaku yang signifikan, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Fitur penting mendorong perilaku positif, umpan balik yang sering atas kinerja, insentif uang dan bukan uang. Anggaran partisipatif, standar yang realistis, keterkendalian biaya, berbagai ukuran kinerja. Anggaran berdasar aktivitas. Anggaran aktivitas statis menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya, namun jumlah daya yang dikonsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas. Anggaran statis, anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran fleksibel aktivitas, prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Anggaran fleksibel, anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.